my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Halo semua, perkenalkan, nama aku Sekar. Jadi di video ini kita akan sama-sama ngebahas dan ngerjain 2 soal PAT aku kemarin. Tapi sebelum itu, aku juga akan ngasih cara-cara yang biasanya digunakan untuk ngerjain soal vektor. Ini dia cara-caranya, ting! Nah, tapi sebenarnya ada juga soal vektor yang tanpa menggunakan cara-cara ini bisa dikerjain. Bisa kalian SS kok, karena durasi. Hehe. Sebelumnya maaf ya kalau misalnya nanti di inti video atau pada saat aku ngejelasin ada suara kresek-kresek. Nah, sekarang kita coba 2 latihan soal, oke? Nah, untuk soal yang pertama, seperti yang udah aku bilang sebelumnya kan, kalau ada soal vektor yang tanpa menggunakan rumus-rumus tadi itu bisa dikerjain. Contohnya itu soal ini. Nah, kita baca dulu ya soalnya. Jika vektor K, vektor L, vektor M, dan vektor N berturut-turut adalah vektor posisi titik-titik sudut jajaran genjang K, L, M, N dengan KL sejajar MN, maka vektor N sama dengan, nah kalau kayak gini, kalian lihat dulu deh, ini tuh soalnya berhubungan sama bangun datar, bangun ruang nggak? Kalau misalnya berhubungan, berarti kalian nanti gambar dulu bangun datar atau bangun ruangnya biar mempermudah kalian mengerjakan soal. Nih, kan di sini disebutkan kalau vektor posisi ini itu tuh vektor posisi dari jajaran genjang, sudut jajaran genjang KLMN kan, dengan KL sejajar MN. Kalau gitu kalian gambar aja biar cepat. Guys, maaf ya, jadi di video ini aku kebalik nempatin N sama M-nya, tapi sebenarnya sama aja sih, hasilnya juga bakal sama. Cuma biar nggak keliru, nanti akan aku taruh gambar yang benarnya di akhir, oke? Jadi kalian bisa lihat dulu penjelasannya. Nah, kan tadi disebutin kalau KL itu sejajar sama MN kan. Nah, kalian kasih tanda dan arahnya kemana, biar kalian tuh nggak bingung pas ngerjain soal yang mana ke arahnya yang positif, yang mana arahnya negatif gitu. Nah, yang aku kasih tanda kayak gini, anggap aja itu positif ya. Terus berarti kalau misalnya KL sama MN itu sejajar, berarti NK dan ML sejajar dong, ya kan? Karena mereka sejajar genjang. Terus, apa aja nih diketahuin? Yang diketahuin selanjutnya itu adalah vektor posisinya. Ini K, ini L, ini M, ini N. Kayak gini. Nah, yang ditanya itu kan vektor N. Vektor N itu dibangun atau dibentuk dari vektor mana aja, gitu kan. Nah, kalau kayak gini, kita nggak tahu dong N itu dibentuk sama apa aja kalau bentuknya kayak gini. Nggak ada yang ketemunya jadi jajar genjang kan. Berarti biar mudah, kalian tuh gambar garis kayak gini. Terus kalau misalnya kayak gini, kita bisa tahu deh vektor N ini dibentuk sama vektor mana aja. Sekarang kita tulis ya, vektor N. Vektor N itu dibentuk sama NM dan MK. N itu kan merupakan resultan kan dari NM plus MK. Langsung tulis aja. Tulis dulu kayak gini. NM ditambah MK. Nah, kalau kayak gini, kita baru tahu NM-nya doang nih, vektor posisinya tuh M. Nah, terus MK-nya tuh berapa? Oke, sebelumnya kita kasih tanda dulu ya, MK-nya berarti kayak gini kan. Nah, posisinya ke atas. Nah, kalau kayak gini, MK-nya tuh terdiri dari apa aja, kita juga nggak tahu kan. Kita cari. Kalau NM terdiri dari M, nah, MK itu, kita lihat, MK itu resultan dari ML plus LK, ya kan? MK merupakan resultan dari ML plus LK.
Nah, tadi kan aku udah bilang lebih gampang kalau misalnya kita kasih tanda panah, jadi kita tahu itu berlawanan atau enggak. Kalau misalnya berlawanan sama huruf yang disebutin sama vektor yang disebutin, berarti itu negatif. Berarti kita ngisinya kayak gini. MK merupakan resultan dari ML atau MK itu dibentuk dari ML ditambah LK. Nah, langsung kita isi aja nih. Kan NM itu vektor posisinya M, ya kan? Terus ML. Searah kan sama tanda panahnya, berarti ditambah L. Terus LK. Karena berlawanan sama tanda panahnya, jadinya min K. Udah deh. Sekarang kita cari option yang pas. M-nya positif, L-nya positif, K-nya negatif. Nah, udah deh. Kan kita nemu jawabannya yang A. Gitu caranya. Ini ya perbaikan untuk gambar dan cara jawaban nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita baca dulu ya soalnya. Jika proyeksi vektor A sama dengan 3i plus 4j ke vektor B sama dengan 4i min 8j adalah vektor C, maka panjang vektor C adalah, kalian jangan lupa nih kalau tanda kayak gini berarti itu panjang dari vektor C. Nah, untuk soal yang kayak gini, kan yang ditanya panjang dari vektor C. Vektor C itu merupakan proyeksi vektor A ke vektor B, ya kan? Kalian pakai rumus yang ini. Nah, sekarang kita kerjain soalnya bareng-bareng. Kita tulis dulu rumusnya yang dipakai itu apa. Rumusnya yang dipakai kan C sama dengan panjang C sama dengan A dot B per panjang B. Nah, sekarang kita masukin deh angka-angkanya. A-nya 3 dan 4. Oh ya, kan biasanya vektor seperti ini tuh terdiri dari I, J, K. Cuman karena di sini juga nggak ada K-nya, dua-duanya nggak ada K, jadinya kita tulis I dan J-nya aja. Karena nanti hasilnya bakal sama kok. Kecuali kalau misalnya yang salah satunya diketahui K-nya, berarti yang di vektor lainnya juga ditulis K-nya, tapi karena K-nya nggak ada jadi 0. Oke, kita balik ke sini ya. Nah, kalau kayak gini, berarti kan 3 kali 4 berapa? 12. 4 dikali min 8, min 32. Per 4 kuadrat, 16. Min 8 kuadrat, kan jangan lupa kalau kayak gini berarti minnya juga ikut dikuadratin kan? Berarti min 8 kali min 8 sama dengan 64. Tambah 64. Nah, kalau kayak gini, berarti yang I sama J-nya itu ditambahin. 12 ditambah 32 berapa? Min 20 per 16 ditambah 64. Jangan lupa akarnya ya. 16 tambah 64, 80. Berarti akar 80. Nah, si akar 80-nya nih kita bisa keluarin nih. Berapa kira-kira? Ini tuh bisa 5 dikali 16. Berarti, terus dulu 16 dikali 5. Kayak gini kan? Jadinya, akar dari 16 berapa? 4. Berarti 4, kita keluarin 4. 5. Nah,
Kebetulan nih 4 sama 20 itu bisa dicoret. Kita coret ya. Ini 1, ini min 5. Nah, kalau kayak gini kan akar nggak boleh di bawah. Berarti kalau gitu kita rasionalkan. Berarti min 5 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Hasilnya sama dengan min 5 akar 5 per 5. Bisa dicoret kan? 5-nya coret, berarti hasilnya jangan lupa ada min di sini, jadinya min akar 5. Nemu di jawabannya. Coba kita cari di option. Yang mana yang pas? Jawabannya yang A. Ya, semoga membantu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Dah.